Shalom Aleichem, BSM Hamasya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada minggu ini kembali kita boleh bersama-sama untuk beribadah. Dan sebelum kita mendengarkan akan kebenaran sabda Tuhan, saya berharap saudara-saudara di rumah saat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti ibadah ini dalam keadaan baik dan juga diberkati serta hidup di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Saya berdoa agar saudara-saudara yang saat ini mendengarkan sabda Tuhan ini dilawat dan dijamah oleh kuasa Roh Kudus sehingga saudara selalu dikuatkan. Baik, kita akan masuk kepada tema kita saat ini. Tema kita minggu ini ialah relasi sifat imanensi Allah setia dan bersyukur. Menurut Mazmur 136 ayat 1-3. Satu tinjauan intertekstual hermeneutis biblika dan implikasi teologis. Mari kita membaca. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 3. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, bacaan kita ini jelas berbicara tentang kasih setia Allah dan relasinya dengan bersyukur. Ketika kita mempertimbangkan sifat-sifat ilahi, perlu diingat oleh kita bahwa artikulasi sifat-sifat ini selalu dipahami sebagai sifat-sifat Allah Tritunggal. Sifat-sifat yang khas pada hipostasis Allah. Hubungan-hubungan dan perikoresisnya yang melimpah dalam tindakan mencipta, mendamaikan, dan menyempurnakan di dunia ini. Dengan cara ini, saudara, baik atribut transendensi Tuhan maupun atribut imanensi Tuhan dapat diartikulasikan dari sudut pandang sentral, yaitu Allah Tritunggal. Sifat transendensi Tuhan itu adalah sifat yang tidak dapat dikomunikasikan. Seperti apa? Seperti Allah itu berdaulat, Allah itu maha adil, Allah itu maha tahu, Allah itu maha kuasa. Ini adalah sifat transendensi Tuhan. Sedangkan sifat imanensi Tuhan itu adalah sifat yang dapat dikomunikasikan. Seperti dalam bacaan kita ini, Allah itu baik dan Allah itu setia. Ini adalah sifat yang dapat dikomunikasikan. Dan sifat ini, saudara, itu dapat terrefleksi di dalam ciptaan Tuhan seperti kita. Nah, oleh karena itu saat ini, pada waktu kita membaca Mazmur 136 ayat 1-3, di sini kita melihat bahwa sifat dari imanensi Tuhan ini itu menjadi alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Dikatakan di situ bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadi alasan kita patut mengucap syukur itu karena Ia baik, sifat imanensinya. Kemudian disusul dengan klausa bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya teks ini adalah sebuah panggilan untuk kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan kasih setianya yang kekal. Nah, orang-orang Yahudi menyebut Mazmur 136 ini adalah Halel Agung yang biasanya dinyanyikan pada 3 hari raya penting, yaitu hari raya Paskah, Shavuot, dan juga Sukkot. Sedangkan pengulangan yang diulang-ulang sampai 3 kali dalam teks ayat 1-3 bacaan kita itu seringkali dikenal dengan istilah majas ekstrim. Maksud dari teks ini mengulang-ulang sampai 3 kali, litani ini diulang
Ini maksudnya ialah agar kita memuji Tuhan atas kebaikannya itu dengan sungguh-sungguh dan mengakui bahwa segala sesuatu yang kita terima darinya itu adalah anugerahnya. Inilah yang patut kita syukuri di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita lihat pokok bahasan dalam Mazmur 136 ayat 1-3 ini. Secara tekstual maupun intertekstual, ini mengandung setidaknya ada 4 hal penting. Yang pertama, sifat imanensi Allah setia adalah sebuah karakteristik inheren yang diungkapkan di dalam kitab suci dan ditunjukkan melalui aktivitas Tuhan di dalam sejarah. Kalau kita lihat litani Mazmur 136 ini, secara singkat menyanyikan kebesaran kasih setianya dan mengapa kita harus bersyukur. Saudara tentu pernah mendengar lagu yang mengatakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara, ini adalah halel agung dari Mazmur 136 yang biasanya dinyanyikan di hari raya tertentu orang Yahudi. Terutama 3 hari raya ini, baik itu Paskah, Shavuot maupun Sukkot. Lalu yang terkandung di dalam teks ini yang kedua ialah bahwa kesetiaan Tuhan itu berarti kita bisa mempercayai Dia secara implisit. Dalam situasi apapun, kita dapat bersandar, berharap, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan itu. Mari kita bandingkan dengan Markus 11 ayat 22. Jawab Yesus kepada mereka, percayalah kepada Allah. Ini adalah peristiwa di mana murid-murid itu kagum. Karena pohon ara yang dikutuk itu tadi mati. Dikutuk Yesus itu mati. Lalu Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Saudara, perintah singkat dalam teks ini sebaiknya dipahami bukan saja sebagai panggilan bagi kita untuk mengembangkan kualitas iman kita, melainkan untuk berpegang teguh pada kasih setia Allah itu. Itu maksudnya. Dengan perkataan lain, apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, kita harus berpegang kepada kesetiaan Allah itu. Mari kita bandingkan Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kita tahu bahwa perisai itu untuk melindungi kita dari tembakan panah. Dalam konteks itu, tembok itu adalah pembatas yang melindungi hak tanah si A dengan tanah si B. Kesetiaan itu, saudara, melindungi hak-hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Kesetiaan Allah itu melindungi sifatnya, melindungi hak-hak kerajaan kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus. Mari kita bandingkan lagi dengan Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita berpegang teguh. Kita pegang sifat Allah yang setia itu. Dikatakan itu berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Di situ diungkapkan tentang atribut Allah, sifat karakteristik Allah yang setia yang dapat dipegang.
Kita bandingkan juga dengan 1 Korintus ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara-saudara, di situ Rasul Paulus mengungkapkan alasan tidak melebihi kekuatan, tidak melampaui. Alasan Allah memberi jalan keluar, alasan kita dapat menanggung setiap pencobaan itu dikatakan sebab Allah setia. Karena itu, karena Ia setia itu tadilah, maka Ia tidak akan membiarkan. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang tersirat di dalam Mazmur 136 ayat 1-3 ini, bahwa karakteristik inheren dari Tuhan ini, saudara, bisa kita lihat di dalam dua kasus berbeda, dalam rentang sejarah yang berbeda. Keluaran 34 ayat yang ke-6. Ketika Musa melihat Tuhan di Gunung Sinai, berdiri Ia dengan 2 setloh batu itu. Di situ Musa mengungkapkan seperti ini, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Di situ Tuhan memperlihatkan keagungan kesetiaannya. Meskipun orang-orang Israel pada waktu itu menyembah anak lembu emas, mereka sengaja melawan Tuhan, memberontak, tetapi Musa memuji keagungan kesetiaan Allah itu. Yang kedua, kesetiaan Allah ini yang menyemangati Yeremia dalam pencobaan dan ratapan pribadinya atas kehancuran Yerusalem. Dalam ratapan 3 ayat 19-23, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Di tengah-tengah kehancuran Yerusalem, Yeremia mendapatkan kekuatan. Karena apa? Karena ia melihat kesetiaan Allah itu yang tak pernah habis, bahkan selalu baru setiap pagi. Yang keempat, saudara, apa yang tersirat di dalam teks Mazmur 136 ayat 1-3 ini, bahwa sifat imanensi Allah setia yang inheren ini memungkinkan kita untuk tetap berhubungan dengannya meskipun kita cenderung berbuat dosa. Karena memang setiap hari kita cenderung tergoda untuk berbuat dosa. Artinya, ketika kita gagal dan berbuat dosa, kesetiaan Tuhan ini tetap menjangkau kita. Kita bandingkan dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sudah tidak dikatakan di situ bahwa maka ialah setia, atau maka Ia sesuatu yang setia. Dikatakan di situ maka Ia adalah setia. Kata adalah itu berarti inheren, melekat. Itu menjadi atribut kekal Allah yang tidak pernah berubah. Inilah alasan kenapa Allah menjangkau kita. Keempat pokok pikiran di atas, 4 pokok pikiran yang kita sudah perhatikan tadi, itu akan membawa kita pada implikasi teologis. Dan juga untuk mempertimbangkan tantangan
yang akan terjadi terhadap klaim bahwa Allah setia. Saudara-saudara, tantangannya ialah, mungkinkah dosa kita membuat Allah tidak setia? Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Rasul Paulus memberikan tanggapannya atas tantangan ini dalam 2 suratnya. Kita perhatikan surat 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 13, Roma pasal 3 ayat 3 sampai 4, pasal 8 ayat 26, 27, ayat 35 sampai 39. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, ia tetap setia karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, ia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudara, ketidaksetiaan kita itu tidak dapat membatalkan atribut Tuhan yang inheren di dalam dirinya. Dengan kata yang diungkapkan oleh Rasul, dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya ketidaksetiaan kita itu tidak bisa mengubah karakteristik dari sifat Tuhan yang kekal, yaitu setia. Yang kedua, Roma 3 ayat 3 sampai 4. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4. Sekali-kali tidak. Saudara, teks ini itu merupakan teks ketidaksetiaan orang-orang Yahudi. Apakah ketidaksetiaan mereka itu dapat membatalkan kesetiaan Allah terhadap mereka? Sekali-kali tidak. Artinya, saudara-saudara, artinya bahwa atribut kekal Allah yang setia ini itu tidak bisa dibatalkan karena itu melekat, inheren. Ini merupakan sebuah pengajaran penting untuk kita memahami tentang sifat-sifat Allah yang kekal itu. Ini termasuk di dalam doktrin primer. Agar kita dapat memahami siapakah Allah yang kita sembah di dalam Kristus itu. Artinya ketidaksetiaan orang-orang Yahudi ini tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah. Sekali-kali tidak. Bahkan saudara-saudara, di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27 dan ayat 30 sampai 39, Rasul Paulus mengungkapkan keindahan kesetiaan Allah Tritunggal ini disertai dengan cakupan tantangan yang lebih banyak lagi. Mari kita lihat Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Hipostasis Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus, ini membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Sudah bisa bayangkan, di dalam setiap kelemahan-kelemahan kita, Roh Kudus itu yang membantu kita. Membantu kita supaya doa-doa kita itu dijawab. Supaya doa-doa kita itu tetap naik. Lalu yang kedua, ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Rasul Paulus menyebut hipostasis yang kedua dari Allah yang Esa Tritunggal, yaitu Kristus Yesus. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus ini? Lalu Rasul Paulus menyebutkan cakupan tantangan terhadap bagaimana kita mempercayai, mengimani, berpegang terhadap sifat Allah yang kekal ini. Dia sebutkan di situ cakupan tantangannya.
penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita dikatakan di situ excellent, di atas rata-rata, lebih daripada pemenang oleh Dia, oleh karena Kristus itu. Itu sebabnya tadi dari awal mengatakan bahwa saudara-saudara, ketika kita mempertimbangkan sifat-sifat ilahi ini, kita harus melihatnya dari kasih Allah Tritunggal. Di sini Kristus dikatakan itu yang menjadikan kita orang Kristen yang excellent. Oleh karena kasih Kristus ini yang telah mati dan dikubur bangkit ini menjadikan kita orang Kristen yang menang. Lalu ayat 38 sampai 39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-perintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau satu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan di situ kasih Allah Bapa. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa itu di dalam Kristus. Artinya semua tantangan yang sudah disebutkan itu tidak dapat mengubah sifat imanensi Allah yang inheren ini. Tidak dapat mengubah seluruh tantangan yang disebutkan di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39 ini tidak dapat mengubah sifat imanensi Allah yang inheren itu. Sehingga dari kebenaran ini kita, saudara-saudara, boleh bersandar, berharap dan bergantung sepenuhnya. Sebab dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat 4 tadi, kesetiaannya itu ialah perisai dan pagar tembok. Namun penting untuk diingat bahwa kepastian sifat dan sirkulasi kesetiaan Allah ini bukan berarti bujukan dan alasan untuk kita berbuat dosa tanpa rasa takut akan akibatnya, melainkan dorongan untuk kita mengucap syukur sebab Ia baik. Itu yang dikatakan oleh Mazmur 136 ini ayat 1 sampai 3. Dan juga sebagai alasan yang kuat untuk kita kembali kepada Tuhan dari dosa. Tidak berarti Allah menutup mata atas dosa dan kesalahan kita. Tetapi saudara-saudara harus ingat bahwa kita punya Allah yang setia. Pada waktu kita mau kembali, maka seperti Bapa sayang anaknya, Ia menanti kita untuk kita mau hidup di dalam kebenaran. Dan juga sangat penting untuk kita pahami bahwa kesetiaan Allah itu bersifat dinamis, hidup dan bekerja. Tidak bersifat mekanis, statis. Dan juga tidak berarti tidak terpengaruh oleh pasang surut kehidupan kita. Pasang surut kehidupan kita maksudnya, saudara-saudara, ketika kita melakukan dosa, Yakobus mengatakan kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Yang tersirat di sini ialah bahwa kita menjadi orang Kristen itu harus memahami bahwa hidup kita ini, saudara-saudara, hidup kita ini mempunyai dasar, mempunyai alasan, mempunyai arah, mempunyai tujuan untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu maksudnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, relasi dan konklusi dari Halel Agung Mazmur 130 ayat 1 sampai 3 ini bagi kita ialah, yang pertama, bersyukur itu adalah
tanda pertumbuhan iman. Yang kedua, bersyukur adalah kesaksian pribadi kita atas kebaikan Tuhan. Yang ketiga, bersyukur adalah salah satu kunci kekuatan untuk melangkah maju bersama dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh bacaan kita, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya, bersyukur adalah salah satu kunci kekuatan untuk kita bisa melangkah maju bersama-sama dengan Tuhan. Kita bandingkan dengan 1 Korintus 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, semoga melalui kebenaran firman Tuhan ini, saat ini saudara-saudara kita belajar hidup mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, karena kita punya alasan untuk mengucap syukur. Dan untuk itu kita ingin supaya kita melangkah maju dari satu kemuliaan kepada kemuliaan selanjutnya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah dengar firman-Mu. Kami mau melangkah maju bersama dengan Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Sertailah kami Tuhan, biarlah hati kami melimpah dengan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.